Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Robertus Seran, NPM 21210192, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Timur. Di sini saya akan membahas tentang sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup dalam proses pemilihan umum di Indonesia, serta kelebihan dan kekurangan dari sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Di Indonesia, kekuasaan yang tertinggi berada di dalam tangan rakyat dan kedaulatan yang tertinggi berada di dalam rakyat. Pemilu merupakan salah satu contoh kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 sampai 6 tentang pemilihan umum. Dalam proses pemilu harus berdasarkan asas luber dan jurdi, yang artinya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang dilakukan 5 tahun sekali untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Yang pertama saya membahas tentang sistem proporsional tertutup. Di Indonesia kita pernah mengalami yang namanya sistem proporsional tertutup, di mana berjalan secara 12 kali berturut-turut pada tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, hingga tahun 1997. Dalam sistem proporsional tertutup, peran partai politik sangat kuat, di mana partai politik berhak menempatkan calon dan parpol juga berhak menentukan calon berdasarkan nomor urut. Sistem proporsional tertutup tidak berakhir di tahun 1991, tetapi berlangsung dari tahun 1999 sampai 2003, di mana jika partai mendapatkan suara terbanyak, maka partailah yang berhak menentukan siapa yang mendapatkan kursi. Jadi kesepakatan bersama dalam partai untuk menentukan orang yang akan duduk di kursi legislatif, bukan berdasarkan nomor urut. Yang berikut kelebihan sistem proporsional tertutup. Yang pertama itu meminimalisir politik uang. Yang kedua, kita hanya memilih partai saja dan partai yang memilih kader-kader terbaik untuk duduk di parlemen. Mengapa demikian? Karena partai yang mengetahui kualitas-kualitas dari kader-kader yang ada di dalam partainya. Dalam sistem proporsional tertutup juga dapat memudahkan masyarakat dan negara dalam proses pemilihan umum. Yang berikut kelemahan dari sistem proporsional tertutup yaitu mengunci rapat keterlibatan politik, yang artinya orang yang ikut berpolitik hanya orang-orang yang berada dalam lingkaran partai atau kader-kader yang ada dalam partai. Yang kedua, menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat. Dan yang ketiga, partai berkuasa penuh untuk menentukan siapa yang duduk di parlemen. Yang berikut, sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu, di mana derajat keterwakilannya sangat baik. Di sistem proporsional terbuka, pemilih bebas memilih legislatif dan mampu mengontrol orang yang dipilihnya. Dalam sistem proporsional terbuka, setiap orang berhak memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Yang berikut kelebihan dari sistem proporsional terbuka. Yang pertama, masyarakat lebih selektif dan rasional dalam memilih caleg. Yang kedua, masyarakat juga bisa mengetahui rekam jejak, sepak terjang dan identitas dari caleg yang mau dipilih. Yang ketiga, orang yang akan duduk di parlemen bukan partai yang memilih, melainkan bergantung pada keputusan rakyat, yang artinya rakyat yang bebas memilih. Yang berikut kelemahan sistem proporsional terbuka. Yang pertama itu biaya kampanye sangat mahal. Yang kedua, marak terjadinya money politik karena yang terpilih
bukan dari orang-orang yang mempunyai kualitas bagus, melainkan dari orang-orang yang mempunyai banyak uang sehingga memanfaatkan money politik untuk kepentingan pribadi. Dan kelemahan berikut dalam sistem proporsional terbuka itu kita biasa mengenalnya dengan istilah perang antar partai dan perang dalam partai. Kelemahan berikut, calon legislatif bukan hanya dari kader-kader partai, melainkan dari kaum awam dan kaum pemilik modal. Kesimpulan dari materi yang saya rangkum adalah dalam sistem proporsional tertutup, kita memilih partai dan partai yang menentukan siapa yang duduk di parlemen. Sedangkan di sistem proporsional terbuka, kita memilih calon dan berdasarkan suara terbanyak dia yang akan duduk di parlemen. Sistem proporsional tertutup berlaku sejak tahun 1971 hingga tahun 1999. Sedangkan sistem proporsional terbuka berlaku sejak tahun 2004 sampai tahun 2024. Apapun sistem proporsionalnya, baik terbuka ataupun tertutup, pemilu harus dilaksanakan dengan menjalankannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang sehingga menjaga marwah demokrasi Indonesia. Terima kasih.